Ada yang tak biasa dengan sikap Natalie Holscher beberapa hari ini. Di media sosial, ia terlihat rajin mengunggah kebersamaannya dengan seorang pria berondong bernama Yogi. Dalam beberapa unggahan, Natalie bahkan terlihat seperti gadis perawan yang baru merasakan jatuh cinta. Tak pelak, sederet tanya pun mencuat jika wanita yang baru saja bercerai menjaga jarak dengan pria demi menghindari gibah dan fitnah, mengapa Natalie begitu vulgar memperlihatkan kemesraan dengan lelaki di ruang publik. Benarkah hal itu sengaja dilakukan Natalie hanya untuk memanas-manasi hati Sule, mantan suaminya? Lalu seperti apa reaksi Sule melihat hal tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Natalie Holscher seperti tengah dimabuk asmara pasca cintanya dengan Sule karam diterjang badai perceraian. Janda kembang ini pun tak sungkan lagi memamerkan kemesraannya dengan Yogi di media sosial yang menuai pro dan kontra dari netizen. Banyak yang mensupport tapi tak sedikit pula yang mencela. Netizen bahkan menangkap sesuatu yang aneh dari kemesraan Natalie dengan TikTokers asal Pekanbaru itu. Netizen pun dijustifikasi oleh ramalan seorang paranormal yang melihat bahwa pameran kemesraan Yogi dengan Natalie digelar di media sosial demi memanas-manasi Sule. Enggak sih, nggak ada sama sekali nggak ada. Aku udah pengen menjalani hidup aku lagi yang baru, jadi udah stop tentang itu, ya udah. Kalau dibilang memanasi untuk Mas Sule, buat panas-panasin ya pasti ada lah ya, karena mungkin ada sedikit merasa sesuatu yang masih mengganjal di hati Natalie, itu yang saya lihat. Jadi kalau untuk Mas Sule-nya yang saya lihat sih biasa-biasa aja sih. Kalau dibilang memanasi untuk Mas Sule, buat panas-panasin ya pasti ada lah ya, karena mungkin ada sedikit merasa sesuatu yang masih mengganjal di hati Natalie, itu yang saya lihat. Jadi kalau untuk Mas Sule-nya yang saya lihat sih biasa-biasa aja sih. Oh, nggak mungkin. Menurut saya ya, feeling saya ya. Enggak, Natalie nggak pernah cerita apa-apa. Kecuali waktu Azam sakit, waktu saya jenguk dia, ya kan, itu saya banyak nasihatin dia, dalam arti kata dia sebagai ibu baru ya, baru mengalami itu kan step si Azam, itu saya banyak nasihatin dia juga. Nah inilah seorang ibu ya begini. I like it, saya suka. Dalam arti kata I like it itu positif ya, ya kan? Dalam maksudnya pun saya nggak bisa ngorek dia, itu kan semua Natalie orang banyak tertutup ya, dan kita juga nggak mau ganggu lah, itu privacy dia, ya kan? Dia kan bukan anak-anak lagi kan ya, bisa pilih mana yang terbaik, mana yang ini kan gitu kan. Dan dia itu kan single fighter dari dulu, apa yang kira-kira dia menjadi satu pilihan yang terbaik ya dia lakukan. Kalau enggak ya udah nggak pernah pusing orangnya. Itu Natalia. Kita tidak pernah mencampuri itu. Kita keluarga kita nggak pernah mencampuri hal-hal itu, tuh privacy dia. Meski status hubungan Natalie Holscher dengan Yogi Ilham belum terungkap secara gamblang, tak sedikit netizen yang mewanti-wanti pria berambut gondrong itu soal biaya hidup Azam Adriansyah Sutisna yang fantastis. Dalam beberapa komentar yang beredar di media sosial, netizen pun menyentil latar belakang pekerjaan Yogi Ilham.
Pemasukan per bulan berapa bang? Ingat, biaya hidupnya tinggi, takut dijadiin story kalau nggak mampu. Sepatu Azam 10 juta Yogi, ingat itu. Hadapin aja udah, hadapin aja, hadapi dengan senyuman. Selalu di-happyin aja semuanya. Mau mau kerjaan banyak happy, terus mau ngurusin anak happy, semuanya harus happy. Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu itu. Ya udahlah, nggak usah jadi besar-besar. Seperti diketahui, Natalie Holscher menyebut bahwa nafkah sebesar 25 juta rupiah itu terlalu kecil dan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Azam dalam 1 bulan. Lantas, seperti apa Natalie Holscher menyikapi sindiran pedas netizen tersebut? Dan seperti apa pula tanggapan Sule sebagai mantan suami Natalie Holscher? Ya, saya pikir sudahlah, kita berpikiran positif aja lah ya. Jadi hentikan sajalah buat menghentikan ya. Karena jejak digital kan pasti akan terus ada. Kasihan anak saya lah, kasihan Ajam lah gitu ya. Jadi please jangan ada uploadan yang nggak jelas lagi lah untuk keluarga saya lah. Tipikal kayak Mbak Natalie ini tipikal orang yang sebenarnya tidak memikirkan masalah keuangan kesininya. Dia berpikir yang penting juga bahagia, sama-sama aja menjalani. Toh dia juga merasa dia bisa cari uang. Natalie itu orang yang hidupnya enjoy. Dia bersama siapa berteman baik ya. Tapi ada hal-hal yang dia bisa prediksi sendiri yang kira-kira orang yang menurut dia yang baik sama dia, yang bertanggung jawab itu kan pilihan lah sebetulnya ya. Dia tak lebih tahu lah, kita nggak usah kasih tahu dia tahu. Masa depan yang selanjutnya kan kamu bisa atur sendiri. Dia kan cukup dewasa Natalie ya. Umur sekarang lebih kalau saya 31 lah. Bak menghiraukan pro dan kontra netizen, Natalie Holscher mengaku bahwa saat ini dirinya tengah fokus untuk menata masa depannya. Ia tak ingin berlarut dalam kisah masa lalu, janda 1 anak itu tampak sangat siap untuk mencari pendamping baru. Lantas, apakah Natalie Holscher sudah siap mengganti posisi Sule dengan Yogi Ilham? Dan seperti apa support nenek Natalie Holscher terhadap calon pendamping baru cucunya itu? Harus move on dong gitu, maju ke depan, jangan ke belakang terus. Pengen semangat aja, kembalikan Natalie semangat yang dulu gitu, maju ke depan. Walaupun orang tuanya gagal, tapi kan tetap harus ada sosok figur bapak gitu, figur ibunya gitu. Ya kalau dari keluarga mah semuanya support aja, udahlah jalanin hidup dengan ini aja lah, udah legowo gitu. Apa? Nggak masalah. Sama Sule kan udah selesai, udah lama kan cerainya kan, kan? Nggak masalah. Kecewa apa? Dia kecewa dengan Nggak ada, saya mah nggak ada kecewaan dari dulu juga. Ada kecewa. Kita saling mendoakan aja. Yang jelas sudahlah, netizen juga udah nggak usah udah sana udah sini, maafin aja lah aja ke sana. Ya masing-masing ya cara ya kan. Ya, kenapa mesti perlu kecewa kan? Saya bukan siapa-siapanya. Ya kan saya bukan siapa-siapanya, nggak perlu kita kecewa, ya udah. Masing-masing orang punya cara mengekspresikan. Ya udah. Ya udah, mau gimana lagi? Udah berjalan kok gitu loh. Udah, ya kita nikmatin aja apapun itu. Yang jelas kan, yang terpenting itu manusia itu kan mendapatkan ilmu dari perjalanan. Kuatnya saya, kan kuatnya anak-anak saya, kesabaran, kan gitu. Itu poin yang terpenting. Dan kita juga nggak merasa bangga kok kalau saat ini kita dipuji-puji. Gitu. Masih banyak kekurangan yang harus kita benahi. Kan? Menanggapi kedekatan Natalie Holscher dengan Yogi Ilham, paranormal Nyai Dewi Rantian akhirnya secara terang-terangan membacakan unsur kecocokan keduanya. Kecocokan seperti apa yang sedang dimiliki pasangan yang seakan sedang dimabuk cinta ini?
Lantas, akankah hubungan mereka berakhir di pelaminan? Ataukah ini tak lebih dari sekedar intermezzo di tengah masa peralihan Natalie dari status sebagai istri Sule menjadi janda yang sedang mencari jati diri? Natalie lahir tanggal 14 Desember 1992, berarti unsur air. Setelah itu si Mas Yoginya lahir tanggal 14 Februari 1995. Jawaban saya dia di unsur kayu. Kalau menghitung unsur, cocok apa enggak hubungan mereka? Jawaban saya cocok. Ada hoki, ada nasib. Tapi kalau menghitung unsur, jawaban saya yang banyak keberuntungan adalah yang unsur kayu. Berarti Mas Yogi yang banyak dapat hoki dari Mbak Natalie. Tapi yang kelihatan yang sangat agresif atau yang sedikit yang lebih menonjol dari hubungan, dari gerak-gerik badan sih Mbak Natalie. Tapi jawaban saya mereka dua sih sama-sama suka, tinggal nunggu aja waktunya untuk pacaran. Oke, kalau dibilang pacaran jawaban saya sih masih belum, tapi sudah ada perasaan satu sama lain, itu yang saya lihat. Kalau dibilang untuk nikah, jodoh ke depan gimana, saya Allahu alam ya. Tapi kalau melihat dari unsur, kalau saya lihat sih cocok. Hubungan mereka panjang, tapi kalau dibilang jodoh kan Tuhan yang menentukan, bukan kita seorang manusia, kan seperti itu. Menerima Natalie apa adanya, jawaban saya bisa menerima apa adanya, cuma nanti keluarga bisa menerima atau enggak, itu aja. Kalau dari Yoginya yang saya lihat dia menerima, dan dia juga udah lebih paham bahwa Mbak Natalie mempunyai anak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.